Halo semua, welcome to my YouTube channel Afriani Lia Damayanti. Ini adalah video perdana saya, dan di episode ini saya mau sharing tentang siklus akuntansi. So, tonton terus ya video ini. Tapi sebelum dimulai, saya harap kalian sudah subscribe channel saya ya, supaya tidak ketinggalan dengan pembahasan selanjutnya. Oke? Mari kita masuk ke materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdapat 3 kegiatan yang menjadi garis besar. Apa saja itu? Yang pertama ada pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Tadi ada 3 kegiatan besar ya. Nah, identifikasi dan pengukuran data itu bersumber dari transaksi. Nah, ketika suatu perusahaan melakukan transaksi, maka akan ada namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi inilah yang menjadi pengukuran data, dasar pengukuran data gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah adanya bukti transaksi, maka dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan, kemudian pengelompokan. Setelah itu ada pengikhtisaran, dan terakhir dirangkum menjadi laporan keuangan. Nah, 4 kegiatan ini merupakan proses dan pelaporan keuangan. Oke, setelah laporan keuangan itu selesai, di tahap terakhir maka akan disampaikan kepada pengguna laporan. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari transaksi ya. Apa itu transaksi? Merupakan bentuk persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual. Nah, pengertian ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman ada pendapat lain gitu, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ada bukti transaksi, merupakan dokumen autentik atau asli yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan keuangan. Nah, bukti transaksi itu sendiri ada beberapa jenis ya. Contohnya seperti ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, kwitansi, kemudian nota kontan, nota debit, cek, dan lain-lain. Nah, ini akan saya bahas di episode selanjutnya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih contoh-contoh bentuk bukti transaksi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Setelah adanya bukti transaksi, maka kita melakukan analisis bukti transaksi. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, menentukan akun atau perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi. Kemudian, menentukan pengaruh terhadap aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi teman-teman ketika menganalisis transaksi akan bisa melihat apa sih akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Contohnya seperti transaksi penjualan. Nah, ketika penjualan maka ada akun pendapatan
yang dipengaruhi, kemudian ada akun penjualan. Oke. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah menentukan debit atau kredit dari akun tersebut beserta jumlahnya. Oke, ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah proses pencatatan. Nah, pencatatan merupakan proses memasukkan data atau mencatat transaksi perusahaan secara kronologis dengan menentukan akun debit dan kredit serta jumlahnya. Nah, jadi teman-teman ketika sudah ada bukti transaksi, maka teman-teman catat di dalam buku pencatatan. Nah, buku pencatatan di sini tuh ada apa aja ya? Ada namanya jurnal umum. Nah, biasanya di perusahaan dagang, di perusahaan jasa itu menggunakan jurnal umum. Gitu. Perusahaan dagang juga biasanya menggunakan, tapi lebih dominan atau biasanya lebih menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan yang terakhir adalah jurnal penjualan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit memberikan gambaran. Di dalam perusahaan dagang itu ada metode pencatatan. Ada 2 ya. Yang pertama adalah metode perpektual dan yang kedua adalah metode periodik. Oke, selanjutnya adalah melakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan merupakan proses pembukuan sesuai dengan jenis akun atau perkiraannya masing-masing. Jadi, ketika dilakukan pencatatan secara global, maka perusahaan melakukan pengelompokan setiap akun. Gitu. Contohnya ini pencatatan untuk kas. Masuk keluarnya itu terlihat hanya pergerakan akun kas begitu. Nah, begitu juga akun yang lain dicatat di dalam namanya buku besar. Nah, ada buku besar lain yang membantu untuk lebih meringkas, lebih mendetailkan apa saja yang terjadi di dalam akun tersebut, yaitu buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu di sini ada 2. Yang pertama buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Jadi buku besar pembantu ini hanya lebih kepada 2 akun ini ya, piutang dan hutang. Jadi lebih didetailkan. Siapa sih yang menghutang di catatan kita ini gitu kan ya. Nah, ini piutangnya dari pelanggan yang mana gitu. Nah, itu lebih dirincikan lagi di dalam buku besar pembantu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, akun atau perkiraan merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada unsur akun namanya aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini adalah unsur akun. Di dalam unsur akun terdiri dari beberapa akun. Contoh, unsur akun aktiva. Nah, itu ada akun kas, ada akun piutang dagang, ada akun persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Kemudian pada unsur akun kewajiban, contohnya
seperti hutang dagang, hutang jangka panjang, hutang bank. Nah, itu masuk ke dalam unsur akun kewajiban. Selanjutnya akun yang ada di unsur akun modal, contohnya seperti modal, kemudian prive gitu ya. Selanjutnya unsur akun pendapatan. Contohnya ada akun penjualan, kemudian pendapatan di luar penjualan, contohnya seperti pendapatan bunga bank dan lain sebagainya ya. Kemudian beban. Beban contoh akunnya seperti ada beban atau biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya internet, kemudian biaya transportasi dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan apa saja yang perlu dikeluarkan perusahaan. Begitu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah pengikhtisaran. Pengikhtisaran merupakan membuat ringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Nah, ini dicatat di dalam neraca saldo. Nah, ketika terjadinya penyesuaian di sini biasanya di akhir bulan, oh ternyata di perusahaan dagang itu ada perubahan persediaan barang dagang sehingga perlu penyesuaian. Kemudian mungkin tentang pembayaran asuransi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada neraca lajur. Nah, neraca lajur di sini ringkasan. Ada neraca saldo di sana, ada jurnal penyesuaian, kemudian ada laba rugi, kemudian ada neraca. Nah, itu dirangkum di neraca lajur ya. Kemudian ada jurnal penutup. Ini biasanya di akhir bulan. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah adanya jurnal penutup, kemudian dibuatlah neraca saldo setelah penutupan. Oke, di tahap akhir yaitu laporan keuangan. Merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir mungkin ada catatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya setelah laporan keuangan selesai, maka akan disampaikan kepada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu ada yang dari pihak internal dan ada yang dari pihak eksternal. Nah, yang pihak internal itu manajer perusahaan. Kenapa manajer perusahaan? Karena mereka yang akan menentukan strategi perusahaan itu untuk mungkin berkembang dan sebagainya. Nah, untuk yang dari pengguna laporan keuangan eksternal ada pihak investor, kemudian karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, pelanggan, dan yang terakhir adalah masyarakat. Manfaat laporan keuangan bagi pengguna. Nah, di dalam internal, laporan keuangan itu digunakan untuk mengetahui perkembangan dari penjualan dan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, jadi laporan keuangan dijadikan dasar untuk mengevaluasi
bagaimana kinerja perusahaan dalam 1 tahun ini. Kemudian menentukan strategi yang tadi saya sampaikan, menentukan strategi untuk pengembangan ke depannya seperti apa. Itu untuk pihak internal. Kemudian pihak eksternal mengetahui performa perusahaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, tadi kita coba lihat ada pihak investor. Nah, contohnya pihak investor itu kenapa sih kita sebagai investor itu perlu invest di perusahaan ini, apakah aman dan sebagainya, sehingga laporan keuangan itu menjadi dasar bagi investor. Kemudian karyawan mungkin lebih kepada apakah perusahaan ini akan sanggup membayar saya ketika saya kerja di perusahaan tersebut. Begitu. Kemudian kreditur ketika ya kita mengajukan ke bank gitu kan, ada semacam kenyamanan kreditur bahwa perusahaan tersebut menyanggupi untuk semacam menyicil angsuran yang dipinjam oleh perusahaan tersebut. Kemudian pemasok, kemudian ada pemerintah mungkin lebih pada pajak ya, untuk penentuan pajak. Kemudian ada pelanggan, masyarakat. Mungkin ini juga tidak terlalu berpengaruh ya, tapi mungkin kalau masyarakat bisa sebagai bahan untuk skripsi dan sebagainya, karena mengapa sih perusahaan ini bisa berkembang dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Episode selanjutnya saya akan membahas tentang bukti transaksi. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya untuk follow dan subscribe Instagram saya dan YouTube saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi saya yang salah atau mungkin ada yang kurang, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.